Jangan perhitungan seperti itu. Berarti antum nolongnya bukan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hitung-hitungan doa nolong ya. Kalau sudah tolong ya sudah, jangan ingat-ingat lagi. Karena semua amalan semakin terangkat dalam hati seseorang, maksudnya terangkat itu tidak diingat, semakin kita tidak mengingatnya, semakin dekat dengan qabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan apapun walaupun besar, kita terus mengingat-ingatnya, berarti ketahuilah bahwa amal itu jauh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, lupakan kalau sudah beramal. Semakin kita lupa, semakin dekat dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lah ya, la tubtilu atau la tufsidu, la tubtilu sedekatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, jangan kau rusak sedekah yang kalian keluarkan bil manni, bitaya. Manni maksudnya seperti ini. Misalkan saya berpesantren, bangun masjid, terus kok ada satu orang nyumbang kipas angin di masjid. Dia masuk masjid dibilang teman-temannya, aku yang nyumbang kipas angin ini. Saya yang nyumbang kipas angin. Nanti siapa yang nyumbang kipas angin itu? Saya yang nyumbang. Terus dia masuk, ngeliat kipas angin ini aku yang nyumbang. Itu namanya man. Itu merusak sedekah. Lalu dulu ya, katanya Allah. Lalu dulu jangan dibatalkan pahalanya itu gara-gara mana ini tadi? Nyumbang speaker. Ingat-ingat speaker dulu saya yang nyumbang. Pemiliknya harus bagus itu, saya yang belikan cerita. Dan udah gitu. Ya, sudah pahalanya katanya Allah sudah. Sedekah sudah usah bulma. Ini katanya ini yang membuat batal pahala daripada sedekah yang kita keluarkan. Makanya diingatkan sama Allah, la tuqulu sadaqatikum bil manni wal adha. Tak boleh, biarkan saja sudah. Keluarkan, misalnya Allah sudah. Ya, jangan ingat-ingat terus saya nyumbang apa-apa ya. Oh diulang terus. Ya, jangan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Pulangnya nyumbang kipas angin, melepung masjid, kipas angin di lo terus. Walaupun tak ngomong, aku sih nyumbang ini. Ya. Sehingga karena besarnya pahala memasukkan rasa bahagia kepada hati saudara ini. Allah, semoga kita tahu kadarnya saudara-saudara kita ini, terutama yang sama perjuangan dalam satu majelis ini. Harus tahu yang namanya majelis ini perlu diperjuangkan. Yang namanya majelis ini perlu diperjuangkan. Yang namanya ulama yang baru meniti karir, lalu dia menolong pergerakan ulama tersebut sampai menjadi besar, itu tidak sama ketika sudah besar lalu orang-orang mendekat semua sama dia. Yang corot yang pahalanya besar. Dulu Rasulullah SAW, tangganya kan orang-orang yang baru masuk Islam, dia sahabat, tapi tidak sama dengan orang-orang yang masuk Islam ketika masih di Makkah. Pahalanya pun ketika beramal berbeda. Sebelum nama tidak ada masalah. Sayyidina Khalid bin Walid. Dulu ini sebelum ada larangan minum khamar, maka khamar itu halal. Ketika datang larangan, maka haram. Kalau Nabi larang sama Allah, belum haram, berarti masih halal. Ketika sudah datang larangan, baru hukumnya haram. Salah satu penyebabnya, ya, ketika Umar ini dahulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. 10 orang yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang atau untung. Kok untung itu? Iya kan belum haram. Kalau ada larangan baru jadi haram. Setelahnya ada larangan gara-gara ini lagi. Bacanya agak keliru-keliru akhirnya. Karena namanya orang mabuk. Gimana bacanya? Jadi imam. Bacanya keliru-keliru.
Ketika keliru, ini orang baru masuk Islam. Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, panglima yang sangat luar biasa. Ya, ini gimana Abdurrahman ya? Baca kok keliru-keliru, penting kok jadi terdengar sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendengarkan? Kabar ini, pembicaraan manusia di Madinah ini terdengar oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Oh ini orang corong sama saya, jangan diloi. Kamu di baru masuk Islam saja, jangan diloi orang yang corong. Pahala mereka tidak sama. Paham ya, katakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian jelek-jelekkan teman saya. Ini berbicara sama siapa? Sama temannya juga, sama Nabi juga ini ngomong. La tasubbu ashabi. Maksudnya teman-teman pertama, kamu teman-teman baru, jangan jelek-jelekkan yang pertama itu. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah. Demi Allah, kata Nabi sumpah demi Allah. Seandainya tidak sumpah kita percaya. Untuk meyakinkan kita demi Allah. Lau anfaqtum, seandainya kalian itu bernafkah, bersedekah seperti gunung Uhud zahaban, emas, sampai punya gunung Iden sebesar itu emas sampai yang sedekahkan semuanya. Siapa sekarang yang sedekah emas ke gunung Iden? Ada yang mau sedekah 1 kilo emas tidak ada ya? Kok jadi gunung Iden ini seandainya lau. Ya Allah, seandainya, karena tidak ada yang bersedekah 1 gunungnya. Seandainya kalian bersedekah seperti gunung Uhud itu emas di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ma yusawi ya nisfa muddin min ahadihim. Separuh mud dari mereka, separuh gemi gandum yang mereka sedekahkan itu pahalanya jauh lebih besar walaupun antum bersedekah seperti gunung emas kata Rasulullah SAW. Kenapa? Sulit dulu dia yang bantu Rasulullah. Ketika Rasulullah ini sulit, yang membela Rasulullah seperti ini ditanya mereka Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sehingga orang-orang baru mereka Rasulullah tidak terima. Kalau seandainya kalian punya uang seperti gunung Uhud, kalian sedekahkan itu masih banyak pahalanya ini walaupun cuma separuh gunung emas, separuh gunung beras, dan macam-macam. Karena itu kalau sudah ada habib, ada kiai, ada ustaz, ada siapapun masih merangkak-rangkak dalam dakwanya, dalam apanya, lalu ada satu orang yang mendukungnya sampai jadi besarnya. Ini yang mendukung ketika sulit itu tidak sama dengan yang mendukung ketika sudah besar nanti. Tidak sama. Tidak sama. Terus yang dibuat gembira hatinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini senang Rasulullah dengan tingkahnya orang-orang yang masih di Mekah sulit dulu itu. Sehingga yang membuat kita gembira pula, ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tabrani dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururan, barang siapa yang memasukkan kepada keluarga dari orang-orang muslim kebahagiaan, apapun itu, mungkin dia karena kelaparan lalu gara-gara kita bantu mereka semua bahagia karena bisa makan yang dulunya tidak makan mungkin, atau karena punya hajat anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang untuk mendaftar, lalu kita berikan uang sehingga mereka bisa dapat bahagia satu rumahnya. Atau di sana ada anak yatim, kita penuhi semua hajatnya dan lain sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada uang untuk berobat, kita siap bawa uang kita ini uang untuk berobat sehingga jadi sembuh dari penyakitnya. Macam-macam caranya, ya, membuat bahagia satu keluarga dari orang-orang muslim, ya. Lam yardallahu lahu thawaban, Allah tidak itu memberikan pahala kepada dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pahala-pahala 7.000 kali lipat, 700.000 kali lipat, tidak usah melebihi surga. Beres apa tidak beres? Beres apa tidak beres? Berbeda pahala ini kalau puasa dilipat gandakan, ini dilipat, tidak usah gitu, sudah melebihi surga sudah. Senangkan ini loh. Ini loh hatinya umat Nabi Muhammad, senangkan. Ini loh penuhi hajatnya. Ini loh ibadah yang sebenarnya.
Karena antum kalau tahu orang-orang muslim ini hubungannya dengan Allah, ketika derajat muslim itu sempurna sampai kepada derajat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hadis yang berhubungan dengan iman itu hubungannya dengan bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Sebutkan semua hadis yang ada kata-kata imannya, pasti ada hubungan sama manusia. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil, iman kepada Allah, ya apa saja ada juga apa yang kamu tahu. Falyakul khairan aw, ngomong baik atau diem, hubungannya sama manusia, iman ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya apa? Falyukrim daifahu, falyukrim jarahu, falyukrim, tak tahu banyak lagi ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ayo. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Apa itu? Ya, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Kalau mau membuat tetangganya itu tidak tenang, terganggu karena perbuatannya, berarti orangnya tidak beriman. Sampai jumpa ada iman. Kalau ganggu keluarga tetangganya terus, sehingga tetangganya terganggu gara-gara perbuatannya dia. Tidak ada imannya orang. Laisa mu'min, katanya Rasulullah, bukan orang yang beriman. Apa? Qur'an, bitqa'an, wala la'an, wala fahish, wala badhi. Bukan orang yang beriman. Jangan percaya kalau dia itu beriman, kalau orang itu punya lidah to'an. To'an itu suka menusuk kata-katanya pedes nyakiti orang, berarti tidak beriman. Wala la'an, ataupun orang suka melaknat. Wala fahish, orang yang bicaranya jorok, keji. Wala bazi, atau orang yang banyak bicara. Ini tidak punya iman berarti. Laisa mu'min, ini bukan sifatnya orang yang beriman. Dan semua hadis yang hubungannya dengan iman pasti hubungannya dengan manusia sampai puncaknya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Apa semuanya? Kalau belum bisa cinta saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri, dia tidak akan tahu arti iman itu sendiri. Berarti iman ini hubungannya dengan bagaimana kita berbuat baik dengan manusia. Kalau anda antum masih muslim, belum ada iman di hatinya, derajatnya masih muslim. Muslim itu hanya sekedar ibadah, belum tahu ubudiyah namanya. Ibadah itu cuma memenuhi perintah, ya, menjauhi larangannya Allah. Tapi ikhlas belum tahu antum masih. Belum karena Allah masih. Kalau sudah karena Allah namanya iman ubudiyah. Ubudiyah ini bagaimana kita memperlakukan manusia, di sana tanda keimanan. Semakin besar cinta kita dengan saudara kita, semakin besar keimanan yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu ketika khairiyah, kebaikan manusia ini bukan orang yang banyak salatnya, bukan orang yang banyak sedekahnya, bukan orang yang banyak puasanya atau qiyamulnya, tapi khairukum khairun nasi anfa'uhum, yang paling manfaat, yang paling baik manusia, yang paling manfaat, bukan yang banyak salatnya, katanya Rasulullah, yang paling manfaat. Karena tidak mungkin dia mau memberikan manfaat dengan ikhlas kepada saudaranya kecuali dia sudah ada rasa cinta dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak mungkin dia mau mengorbankan waktunya, hartanya, pikirannya untuk orang lain kecuali dia sudah tidak rasa cinta dengan orang-orang tersebut, ingin menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang inilah yang berhak untuk mendapatkan predikat manusia yang terbaik. Karena dia siap mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yang notabene mereka adalah umat dari Nabi Muhammad SAW yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Karena itu perhatian kepada mereka adalah magnet yang paling hebat untuk mencuri perhatian dari Rasulullah SAW. Dan saudara Muhammad, paham semuanya ya? Paham ya? Terutama utamakan yang perlu diutamakan. Dan nomor satu yang paling kita utamakan hajatnya adalah orang tua kita. Orang tua itu jimat, hati-hati ya. Ini adik-adik yang masih muda-muda, yang insya Allah walaupun yang ada sudah meninggal, tapi insya Allah masih banyak yang ada orang tuanya. Itu
Jimat, saya sering ngomong sama majelis-majelis ketika berbicara tentang birrul walidain, jangan nunggu orang tua meminta kepada kita baru kita beri semua hajatnya. Ulangi, jangan sampai nunggu orang tua minta kepada kita baru kita berikan semua hajatnya. Karena itu termasuk su'ul adab kepada orang tua, karena memperlakukan orang tua kita seperti pengemis. Harus ngemis dulu baru kita kasih. Anak yang cerdas itu sebelum orang tuanya minta, dia sudah memenuhi semua hajatnya sebelum terucap dari lisan orang tuanya. Aku ibu boleh, oh pakai iye. Bukan gitu caranya memperlakukan orang tua. Karena orang tua ini punya rasa malu untuk meminta kepada anaknya. Perlu pengertian dan perhatian dari seorang anak dalam memperlakukan orang tuanya. Jangan nunggu minta baru kita kasih. Sama kayak pengemis, apa bedanya? Orang tua itu baru mau minta. Kalau tidak saking butuh, tidak minta sama anak. Jangan sampai orang tua itu minta kepada kita penuhi dulu semua hajatnya. Ada tidak ada hajat, kasih. Dari beberapa persen dari uang kita, taruh. Kalau misalkan bila ada hajat lebih, kita lebihkan sebelum meminta. Harus paham. Paham. Dan akan miskin orang yang ngasih orang tuanya. Maksudnya demi Allah, saya tidak akan miskin. Sampai guru saya, Habib Umar berkata, barang siapa yang menjadikan orang tuanya raja, jadi raja, dirajakan, paham dirajakan, bapak sama ibunya dirajakan, akan diberi rezeki raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberi rezeki raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Lalu guru-guru kita seorang tua nomor satu kan. Ya, lalu keluarga yang paling dekat yang ada hubungan nasab terutama. Setelah keluarga jauh dekat, keluarga jauh yang paling penting dan nomor satu adalah tetangga terdekat kita. Tetangga terdekat kita nomor satu kan. Baru yang jauh dan yang lebih butuh. Harus paham semuanya ini ya. Paham ya insyaallah ya. Kita orang tua dilihat, dicium kepalanya, dicium kakinya. Kalau yang belum pernah mencium kakinya orang tuanya, jangan dikasih pipi ketika mencium, tapi dicium, paham dicium ya. Ini adat-adat selama pakai pipi, tidak tahu dari mana. Kalau nyium itu pakai hidung. Ya, karena itu di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendahkan dirinya depan orang tuanya. Jangan pakai pipi. Dicium, paham dicium ya? Ya, kenapa kok? Udah. Ya, Allah, semoga dapat barokahnya itu semuanya. Terakhir, panjang. Harus paham semuanya. Karena kadang-kadang orang tidak tahu, dikira ibadah itu cuma sekedar sholat itu saja. Majelis ini ibadah yang nomor satu. Ya, orang jadi mulia gara-gara ininya. La ilaha illallah. Satu hadis terakhir. Ma'adhala rajulun ala mu'minin sururan. Tidaklah seorang laki-laki memasukkan kepada orang yang beriman sururan, rasa bahagia dalam hatinya. Illa melainkan halaqallahu azza wa jalla min dhalika surur. Allah menciptakan dari kebahagiaan tersebut malaikat. Ya'budullah azza wa jalla wa yuwahhiduhu fa idza sara al-'abdu fi qabrihi atahu dhalika surur. Malaikat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkan Allah apabila hamba tadi yang memasukkan bahagia kepada hati saudaranya yang beriman ini sudah ada di kuburan, orang yang membahagiakan orang lain ini di kuburan, atahu dzalika surur. Malaikat itu datang kepada orang yang dulu pernah membahagiakan hati orang lain ini. Ya. Lalu bertanya, amma ta'rifuni, kamu tidak tahu siapa saya kan? Lalu dijawab sama orang yang meninggal dunia ini, man anta, siapa kamu? Anas surur, aku adalah kebahagiaan yang engkau telah memasukkan aku terhadap fulan, katanya.
Karena Allah sudah membuat bulan bahagia. Dan agar kamu membuat dia bahagia itu, Allah menciptakan saya untuk beribadah sama Allah dan untuk menemani kamu dalam kuburanmu. Wa ana al-yawma unisu wahsataka, dan aku pada hari ini malam pertama di kuburan, ya, akan membuat kamu gembira di dalam kesedihan dan dalam kesendirianmu. Saya penghiburnya. Kenapa? Karena dia sudah menghibur dan membahagiakan hati saudaranya ketika hidup di dunia. Ya, wa ulaqqinuka hujjataka, dan aku akan mentalkin, mendikte, ya, alasan-alasan nanti dia yang akan menjadi jaksa pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang bela nanti, tenang saja, saya yang akan menghadap Allah, saya yang akan bela. Ya, wa usabituka bil qawli tsabit, ya, aku yang mengatakan kamu ketika ditanya sama malaikat yang sebentar lagi datang untuk menanyakan. Tenang, lidahnya tidak akan terpeleset ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, saya akan menetapkan perkataan kamu. Ya, wa usbiduka, dan aku akan bersaksi kepadamu, ya, Musa hidaka yaumal qiyamah, dan aku akan menjadi saksi kepadamu kelak nanti pada hari kiamat. Wa asfa'ulaka, dan aku akan memberikan syafaat kepada kamu ila rabbik, kepada Tuhanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jaksa pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa urika manzilaka minal jannah, aku yang akan menampakkan kepada kamu sekarang tempat kamu di surga ini. Enak kuburan buat tempat ini, itu tempat saya nanti di surga. Ibadah apa? Memasukkan kebahagiaan kepada hati saudaranya paham ya? Paham ya? Ayo jangan merebut-merebut. Kalau ketemu saudaranya yang senyum, yang senang melihat kita itu, ya, apa caranya muslim ini? Mas jangan ketawa terus, kalau bangkau ketawanya kebanyakan. Ya, senyum sewajarnya, jangan berlebihan, ya, jangan terlalu banyak juga, nanti bingung orangnya, guyu-guyu dulu bingung nanti, ya. Paham ya? Ya, senang orang itu bagaimana nggak kita ini senang gitu loh, ya, kita juga nggak ada teriak. Kalau support jangan dibawa ke saudaranya. Yang suami jangan dibagi sama istrinya, cukup istri tahu bahagia saja dari kita. Ya, cukup biar kita saja yang nampung. Anak kita tidak perlu tahu dengan masalah kita, istri kita tidak perlu tahu dengan masalah kita, keluarga kita tidak perlu tahu dengan masalah kita. Kita cukup ketika bertemu mereka dengan senyuman kita saja. Ya, cukup kita saja yang tahu. Tidak perlu bagi-bagi, sempat nanti kalau senang lupa. Ya, kalau bisa. Kalau sumpah kita tidak bagi-bagi, kalau senang kita akan bagi-bagi kepada saudara-saudara lagi. Ini orang beriman namanya. Jangan kebanyakan curhat. Orang yang kebanyakan curhat biasanya kalau senang lupa. Kalau sudah susah diceritakan sama orang saat dunia. Paham ya? Paham ya? Semoga jadi bermanfaat, ya. Ya, yang istiqomah dalam membaca Rabbit bukan hanya sebulan sekali. Yang perhatian dengan Rabbit akan diperhatikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang perhatian sama saudaranya sama-sama beriman, semakin perhatian kepada mereka, ini adalah magnet untuk mencuri perhatian dari Rasulullah SAW. Semoga kita nanti bisa selamat semuanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat daripada kita semua membahagiakan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.